أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Pada era tahun 1960-an, Profesor Dr. Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mesir, pernah mengunjungi masjid ini. Dan oleh beliau yang cukup terkesan dengan bangunannya, memberikan saran untuk mengubah nama Masjid Agung Kebayoran dengan Masjid Agung Al-Azhar. عن قريب تغمر الأيام أفراح وطيبا فنرى طفلا ضحوكا وكتابا وحقيبا ومواعيد غرام لحبيب وحبيبا إنه عهد جديد اسمه عهد السلام لأراجيح صغار ولألعاب صبايا ولأيام تولت ولذكرى وحكايا الغد الباسم آت حاملا معه الهدايا إنه عهد جديد اسمه adalah salah satu tempat bagi kaum muslimin untuk beribadah yang juga dikukuhkan sebagai daerah situs cagar budaya nasional. Dan seperti apakah keadaan di dalam beserta program-program yang ada di dalamnya? Dalam program acara wisata rohani, kita akan mengunjungi dan mengelaborasi serta mengeksplor lebih banyak hal-hal yang menarik terkait dengan kegiatan Islam di dalam masjid tersebut. Ikuti perjalanan saya. عهد بالسماء وقلوب ضارعات بابتهال ورجاء ربنا إياك ندعو فاستجب منا الدعاء إنه عهد جديد اسمه عهد السلام Seperti yang Anda lihat di latar belakang saya,
arsitektur masjid yang cukup memungkinkan buat ventilasi udara masuk, menghadirkan suasana sejuk bagi saya ketika memasuki masjid ini. Dan sebagaimana yang Anda saksikan, di belakang saya ada beberapa koleksi mushaf yang bisa dibaca buat Anda yang menghilangkan kepenatan setelah sholat tahiyatul masjid, kemudian melaksanakan ibadah sholat, dan ingin menambah amal timbangan kebaikan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Anda bisa memperolehnya di tempat-tempat yang terdapat di bawah pilar-pilar masjid. Di belakang saya ada 4 pilar utama, dan Anda bisa mencobanya. وقلوب ضارعات بابتهال ورجاء ربنا إياك ندعو فاستجب منا الدعاء إنه عهد جديد اسمه عهد السلام عن قريب تغمر الأيام أفراح وطيبا فنرى طفلا ضحوكا وكتابا وحبيبا ومواعيد غرام لحبيب وحبيبا إنه عهد جديد اسمه عهد السلام لأراجيح صغار ولألعاب صبايا ولأيام تولت ولذكرى وحكايا الغد الباسم آت حاملا معه الهدايا إنه عهد جديد اسمه عهد السلام. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Al-Azhar, dan di samping saya telah hadir Bapak Abdurrahman Eskom MM. Beliau adalah salah seorang pengurus di masjid ini dan juga di yayasan sebagai Executive Director dari BMT Al-Azhar. Pak Abdurrahman, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sejarah, selayang pandang sejarah dari masjid kita ini, sebagaimana yang saya ketahui bahwa Masjid Agung Al-Azhar adalah salah satu situs cagar budaya nasional. Silakan Pak. Pemirsa, Masjid Agung Al-Azhar ini awal berdirinya sejarahnya ketika pasca kemerdekaan. Ya. Ya, dari ada dana sosial sebagai ucapan terima kasih pada pejuang Islam ya, yang mana di tahun 52 ya rencananya digulirkan, kemudian akhirnya ya tokoh-tokoh Masyumi pada masa itu berkumpul ya, membentuklah sebuah yayasan untuk ya mewadahi turunnya dana sosial untuk pembangunan masjid itu. Kemudian dicarilah tanah ya, setelah melakukan musyawarah pertemuan pada 7 April 1952, sekaligus ini juga ini dijadikan Milad Al-Azhar ya setiap tahunnya. Masya Allah. Nah, kemudian di tahun 53 mulai ya didirikan ya pembangunan Masjid Al-Azhar ini. Iya. Ya. Pada perjalanan pendirian hingga tahun 1958 ya, walaupun Masjid Agung Al-Azhar ini belum selesai pembangunannya, belum rampung, namun demikian ya sudah mulai diramaikan kegiatan-kegiatannya, khususnya ada kajian ba'da subuh yang mana diisi oleh Buya Hamka. Oh, Masya Allah. Kemudian di tahun 58 setelah Masjid Al-Azhar selesai, kemudian tahun 1960 datanglah Syekh Mahmud Saltut ya, merupakan rektor Universitas Al-Azhar Mesir ya, menisbatkan ya Masjid Agung Kebayoran Baru yang awalnya Masjid Agung Kebayoran namanya karena terletak di bilangan Jalan Kebayoran, menjadi Masjid Agung Al-Azhar oleh beliau hingga saat ini kita kenal ya Masjid Agung Al-Azhar. Iya. Dan terkait dengan kegiatan di masjid ini Pak ya, program-program yang berjalan yang telah program-program yang telah berjalan ya, awalnya dulu mulai dari ada pramuka, dulu ada pembinaan pendidikan
Islam Al-Azhar ada di bawah ini ya, di Iya. bawah Masjid Al-Azhar. Kemudian juga banyak sekali mulailah di situ didirikan lagi ada TK, kemudian lanjut lagi ada SD Islam Al-Azhar, kemudian SMP Islam Al-Azhar, SMA, bahkan untuk majlis-majlis taklim ya. Dulu pada zaman Buya Hamka ada kajian pada subuh, ada juga Rabu malam. Ya sekarang ini ada yang Senin pagi, Selasa pagi, Rabu pagi, ada juga kajian Sabtu pagi, Ahad duha jam 7 sampai jam 8.30, ada Ahad pagi ya jam 10 sampai jam 12. Bahkan juga di sini juga banyak lagi kegiatan lain seperti ada kegiatan dari Youth Islam Study Club, remaja Masjid Al-Azhar Oh, Masya Allah. yang didirikan tahun 1971, ada juga Al-Azhar Seni Bela Diri didirikan tahun 1970. Itu kemudian Asia. bela dirinya sendiri atau dari luar? Maksudnya saya dari perguruan bela diri dari luar atau bantukan dari Al-Azhar sendiri? Nah, kekhasan Al-Azhar Seni Bela Diri ini merupakan gabungan dari ini ya, seni bela diri Islam yang lain. Oh, Dulu Masya Allah. awalnya tapak suci semua digabungkan. Ada juga di sini kungfu dipadukan dengan kungfu. Bahkan banyak tokoh di sini termasuk ini ya, Profesor Dr. Yusri Izzah Mahendra juga pernah mengajar kungfu di sini. Masya Allah. Ya. Kemudian di sini ada alumni Sekolah Islam Al-Azhar, ada dikenal dengan Asia, ada juga lembaga pengembangan kemahasiswaan, ada LPK, ada juga yang terbaru namanya AILI, Al-Azhar Youth Leadership Indonesia. Oh, Kemudian juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terus tumbuh berkembang ya. Ada juga pendidikan mubalik Al-Azhar dan rangka pembinaan para calon-calon mubalik. Kemudian juga ada tempat didirikan lembaga dakwah Al-Azhar, ada lembaga mualaf Al-Azhar, LMA. Ada yang terbaru bahkan nih masih belum 1 tahun, yaitu lembaga tahfiz Al-Azhar. Masya Allah. Dan pengajian yang terbaru juga ada majelis taklim yang baru dibentuk sebelum Ramadan kemarin, yaitu pengajian politik Islam PPI atau lebih kenal dengan majelis taklim Asasiyah Al-Islamiyah. Baik. Pengajian majelis taklim politik Islam. Kalau pematerinya dari mana? Pematerinya pada saat launching perdana sebelum Ramadan kemarin kita undang ya tokoh-tokoh Islam ya, selain ini tokoh-tokoh Islam itu dari partai-partai Islam. Masya Allah. Yang mana ini diinisiasi oleh pertama Kiai Haji Ridwan dari MUI, ada juga Ustadz Amli Wajir Saidi dari Muslim Al-Azhar, ada juga Kiai Haji Abdul Syafi'i dari Asafiyah, dan juga ada Ustadz Suhada Bahri dari Dewan Dakwah Islamiyah. Dan ini sudah 2 kali laksanakan kita undang dari pimpinan pusat partai-partai Islam agar kita diberikan pendidikan menggunakan kitab Al-Hakam ya, untuk pemerintahan Islam yang mudah-mudahan nih menjadi perekat ya, karena memang Masjid Al-Azhar ini masjid umat ya, masjid umat diharapkan menjadi perekat umat ya. Saat ini yang kita lihat banyaknya partai-partai Islam, mudah-mudahan dengan adanya Masjid Al-Azhar sebagai wadah perekat umat dan adanya pengajian politik Islam sebagai perekat para politisi dan partai-partai Islam yang ke depan yang mudah-mudahan bisa menggolkan ya tokoh Islam memimpin negeri ini. Masya Allah. Bagaimana dengan konsep pembinaan jemaah, khususnya remaja ini Pak? Sebagaimana yang saya lihat di sekitar masjid juga berdiri lembaga-lembaga pendidikan formal ya Pak ya. Ada TK, SD, SMP, dan SMA barangkali. Ya, Kemudian Universitas Al-Azhar. Ya, silakan dijelaskan. Selain pendidikan formal mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, kita juga pendidikan non formal ya. Non formal seperti di sini ada remaja masjid yang dikenal dengan Youth Islamic Study Club atau YIS Al-Azhar yang usianya sudah cukup lama juga, kan didirikan tahun 71. Ini sebagai wadah untuk pembinaan dan pengkaderan remaja masjid. Dan bahkan Masjid Al-Azhar memang banyak diramaikan oleh para pemuda-pemuda. Ya, di sini setiap kegiatan setiap hari Ahad mereka melakukan pengajian, ada bimbingan studi Quran dilakukan setiap jam 8 sampai jam 10. Kemudian ya mulai dari Iqra, tajwid, tahsin sampai bahasa Arab. Ya, dan yang jam 10 dilanjutkan sampai jam 12 itu studi Islam intensif. Mulai dari wawasan keislaman, mulai dari tauhid 1, tauhid, kemudian juga tauhid 2, syahadatain, kemudian juga sejarah Islam, kemudian juga fikih, muamalah dan lain sebagainya. Iya. Dan bahkan kegiatan lain juga banyak teman-teman, seperti mereka kegiatan sosial, bakti sosial, kemudian juga kajian-kajian,
kemudian ya dialog, forum cinta ilmu, dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga selain Youth Islam Study Club, remaja masjidnya ada juga AILI, Al-Azhar Youth Leadership Indonesia ya, yang merupakan yang core-nya mereka ini dalam rangka melahirkan para pemimpin-pemimpin Islam ke depannya. Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan LPK ya, ini dalam rangka para mahasiswa. Bahkan kalau dikaitkan dengan UAI, Universitas Islam Universitas Al-Azhar Indonesia ya, ini juga di sana juga ada BEM ya. Selain BEM Al-Azhar, mereka juga ada Karisma, keluarga besar mahasiswa Al-Azhar yang di sini ya. Itu merupakan lembaga dakwah, LDK-nya Universitas Al-Azhar. Kemudian juga ada juga KMU ya, keluarga mahasiswa Universitas Al-Azhar. Kalau untuk kegiatan yang sifatnya pemberdayaan ekonomi umat, ini ada apa saja? Ada mungkin lembaga amil zakat yang sangat terkenal tentunya. Di samping itu mungkin ada yang lain, lembaga wakaf barangkali Pak? Selain lembaga amil zakat Al-Azhar yang didirikan tahun 2004, ya di sini juga telah ada ya akhir tahun 2010 ya, atau awal 2011 ini didirikan ada lembaga wakaf Al-Azhar, dan juga bersamaan dengan lembaga keuangan syariah yaitu Baitul Mal wa Tamil Al-Azhar atau BMT Al-Azhar. Ini ada tiga lembaga dalam rangka pemberdayaan umat. Masing-masing punya ciri khas yang berbeda. Kalau lembaga amil zakat kita tahu dalam rangka menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sodako. Yeah. Kalau lembaga wakaf dalam rangka ya menerima dan mengembangkan ya dana-dana dan juga penerimaan hasil wakaf ya. Kemudian Baitul Mal wa Tahmil Al-Azhar atau BMT Al-Azhar ini dalam rangka pertama menghimpun dana-dana dari para agni, orang kaya. Mereka menabung, dana tabungannya itu dihimpun, kemudian didistribusikan atau digunakan untuk pembiayaan para UKM ya, para pedagang-pedagang khususnya di lingkup Al-Azhar, dan bahkan juga saat ini sudah mencapai Jakarta dan sekitarnya para pedagang-pedagang. Kalau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang telah menjalin kerjasama dengan lembaga pemberdayaan ekonomi umat ini, yang mana saja instansi-instansinya? Kalau untuk kerjasama ya banyak sekali ya. Kalau di lembaga Masjid Al-Azhar nih ya hampir semua bank ini sudah melakukan jalan kerjasama dengan mereka. Bahkan kalau yang lembaga wakaf dan Baitul Mal Al-Azhar atau BMT Al-Azhar ini walaupun terbilang baru juga sudah banyak melakukan kerjasama ya. Seperti kalau yang di BMT kita sudah bekerjasama dengan seperti BRI Syariah, kemudian juga kita kerjasama dengan asuransi takaful karena setiap pembiayaan di cover asuransi dan takaful. Kemudian juga sempat kita kerjasama dengan majalah Kontan, kemudian juga dengan beberapa instansi lainnya. Dan sejauh ini wakaf pun tidak demikian. Bahkan kalau yang lebih awal lagi didirikan itu lembaga Masjid Al-Azhar. Ya belum lama ini ya mereka bekerja sama dengan Departemen PU dan juga PT Bukit Asam ya. Itu membuat suatu instalasi pembangkit listrik ya. Instalasi pembangkit listrik ya, di daerah Palembang ya. Itu baru sekitar 2 hari lalu dilaunching. Dan itu kerjasama bahkan dengan yang lembaga-lembaga lain ya, dan juga instansi lain. Tidak sedikit masjid-masjid yang dibangun oleh masyarakat muslim yang konsepnya mengikuti bentuk jalan. Dan ternyata setelah diadakan penelitian, ternyata kiblatnya nggak pas. Bagaimana dengan masjid kita sendiri? Untuk Masjid Al-Azhar ketika awal didirikan ya, karena kita mengundang ahli ya untuk posisi arhiblatnya, ya kita sesuaikan mengikuti arhiblat, bukan jalan ya, khususnya di sini jalan Singamangaraja. Yeah. Sehingga ketika di sini ya posisinya sudah pas dan tepat menghadap ke kiblat. Justru yang pada umumnya kalau kita di sini masih ambil yang serong ke kanan itu malah salah, karena memang posisi sudah benar ya untuk Al-Azhar ini. Kayaknya antara jalan dengan ini berbeda, karena kita jalan itu justru agak miring ya, karena kita menyesuaikan arhiblat bukan mengikuti arah jalan. Iya. Ini menarik Pak, saya angkat sebagai pertanyaan karena begitulah realitas yang ada. Kemudian masjid-masjid mengadakan penyesuaian. Jadi masjidnya udah
jadi, kemudian arah kiblatnya, dan itulah yang harus menjadi prinsip untuk diikuti. Terjadilah mungkin ruang yang tidak begitu maksimal kelihatannya. Selanjutnya barangkali bisa dijelaskan khusus tentang tahfidzul Quran ini, menarik nih Pak. Ya. Di sini ya belum lama ini ya, belum setahun ya, telah di launching ada lembaga tahfidz Quran atau LTA ya. Itu untuk semua kalangan? Untuk semua Anak-anak, kalangan, orang tua? Anak-anak ya, untuk hafalan juz amma ya, juz Iya. 30, ada juga orang tua. Ya, di sini dibimbing oleh para imam ya, imam rawatib, dan juga ya para pengajarnya itu lulusan dari PT IKI ya. Oh iya. Ada 4 imam rawatib di sini, ada Ustadz Mukhtar Ibnu, ada Ustadz Bukhari Muslim SQ, ada juga Ustadz Ahmad Khatib SQ, ada juga Ustadz Agus Nurkoim SQ. Ada 4 imam di sini, dan juga beberapa tambahan lainnya dari muazin pun ada yang membantu. Dan ini terbuka untuk umum, sehingga bagi masyarakat yang ingin mengikuti lembaga tahfidz Quran ini, silakan bisa mendaftar, dan ini gratis. Masya Allah. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Sebagai situs cagar budaya nih Pak ya, tentunya Masjid Al-Azhar ini diadakan juga peremajaan. Nah, bagian-bagian apa saja yang telah diadakan perombakan atau ini barangkali? Ya, Masjid Al-Azhar ini merupakan salah satu cagar budaya ya di Indonesia, karena dengan sejarah dan nama besarnya untuk pemeliharaan ya, kita senantiasa menjaga ya kekhasan dari Masjid Al-Azhar ini, baik dari bentuk bangunan, kemudian warna, sampai kaligrafi yang berada di dalam Masjid Al-Azhar ini tetap dipertahankan keasliannya, sehingga ketika ada pemeliharaan seperti belum lama ini ya, awal tahun 2013 kemarin ada ya pengecatan ulang ya dinding Masjid Al-Azhar ini. Sebelum pengecatan kita difoto terlebih dahulu, kemudian setelah difoto dicat ulang, dan juga dibuatkan kaligrafi ya, dengan kaligrafi yang sama seperti yang sebelumnya. Demikian juga pengecatan kubah masjid, dan juga lingkungan masjid ini disesuaikan sebagaimana aslinya. Kubah Masjid Al-Azhar itu selalu putih ya, ketika pengecatan pun warna tetap putih. Demikian juga untuk ya pintu, dan bahkan juga ini ya lingkungan senantiasa ya dijaga keasliannya, karena memang ini merupakan salah satu cagar budaya yang harus dijaga ya. Dan bahkan landasan ya Masjid Al-Azhar ini ya merupakan dari sekolah sampai kampus ini berdiri ya awalnya dari Masjid Al-Azhar. Terkait dengan masalah nilai-nilai historis dari Masjid Agung Al-Azhar ini, sangat dekat kaitannya dengan apa yang telah disebutkan oleh Pak Abdurrahman tentang politik, Pak, situasi politik yang berkembang di negara ini. Ini ada sejarahnya sendiri deh. Ya, Masjid Al-Azhar ini memiliki sejarah dan juga peran besar ya, terhadap bangsa Indonesia ini. Terbukti di tumbangnya ya, pada tumbangnya ini ya, Orde Lama itu dimulai gerakan massa itu dari lapangan Masjid Al-Azhar. Demikian juga tumbangnya era Orde Baru itu dimulai dari lapangan hijau Masjid Al-Azhar. Dan bahkan karena historis yang begitu besar, salah satu partai Islam itu dideklarasikan di Masjid Al-Azhar ini. Ya, sehingga Masjid Al-Azhar memiliki peran besar pada umat dan juga bangsa Indonesia ini. Ya, bahkan sehingga saat ini juga di launching juga ya sebelum Ramadan kemarin pengajian politik Islam PP dalam rangka merekatkan kembali, karena memang historis Masjid Al-Azhar ini dibangun dan didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi yang merupakan ya simbol pemersatu umat, yaitu baik dari NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasyiyah, kemudian juga ada Wadah Islamiyah, kemudian juga hampir semua ormas itu tergabung dalam satu partai, yaitu Partai Masyumi. Jadi Al-Azhar ini milik semua golongan, milik umat ya, dan menjadi perekat ya umat. Sehingga dengan hadirnya yang saat ini setelah launching pengajian politik Islam ini dalam rangka merekatkan ya, khususnya partai-partai Islam, para politisi-politisi Islam agar bisa bersatu dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat Islam, yang kita ketahui umat Islam mayoritas di Indonesia. Iya, baik.
Terima kasih Pak, bincang-bincangnya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan inspirasi positif bagi kaum muslimin yang sedang menyaksikan siaran kita ini. Baik, terima kasih Pak. Banyak sekali informasi bermanfaat yang kami dapatkan dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi positif bagi pemirsa yang sedang mendengarkan atau menyimak siaran kita ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. يا ظلام الليل يكفي ما سكبنا من دموع. Masjid Agung Al-Azhar sudah sebagai imam besarnya adalah Buya Hamka. Kemudian beliau merintis dengan jamaahnya. Kemudian salah satu karakteristiknya itu adalah setiap subuh Jumat sunnah Rasulullah, salah satu surat yang dibaca itu adalah surat As-Sajadah, dan di rakaat kedua adalah surat Ad-Dahar. Nah, itulah salah satu sunnah Rasul yang dirintis oleh Buya Hamka, sama juga dengan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Al-Azhar ini banyak sekali majelis taklimnya. Ada Rabu malam, ada kultum maghrib, kultum zuhur, kemudian ceramah atau dialog maghrib dari maghrib sampai dengan isya. Salah satu pengisinya itu adalah Ustadz Bakhtiar Nasir yang dulu rutin setiap maghrib Jumat pertama tiap bulan. Kemudian ada pengislaman. Pengislaman di sini nih 1 tahun itu lebih kurang 100 orang yang masuk Islam di Al-Azhar ini. Kemudian ada konsultasi-konsultasi baik yang umum maupun agama, termasuk masalah HIV dan lain-lain. Ya, dengan demikian kami, terutama saya sebagai imam di masjid ini, salah satu sebagai imam rawatib dan pengurus takmir Masjid Agung Al-Azhar, berharap sekali kepada pemirsa di rumah dimanapun berada, terutama yang di sekitar Kebayoran Baru dan Jakarta Selatan ini, supaya dapat menjadi jamaah, terutama jamaah tetap di Masjid Agung Al-Azhar ini. Di sini sudah ada jamaah tetap subuh misalnya. Jadi subuh itu tidak ada sepinya, tetap ada jamaah tetapnya. Walaupun lebaran Id, tetap kita di subuh ini sama saja ketika lebaran Id ataupun di luar hari lebaran. Dihimbau juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan taklimnya, baik yang tua, remaja, anak-anak, dan pemuda-pemuda. Silakan pilih kegiatan yang disukai. فنرى طفلا ضحوكا وكتابا وحبيبا ومواعيد غرام لحبيب وحبيبا إنه عهد جديد اسمه عهد السلام لأراجيح صغار ولألعاب صبايا Pemirsa, saat ini saya telah berada di pintu selatan Masjid Agung Kebayoran, atau yang lebih terkenal dengan Masjid Agung Al-Azhar, yang terletak di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan demikianlah akhir dari kunjungan saya dari masjid ke masjid dalam acara program wisata rohani untuk kali ini. Dan tadi kita telah mendengarkan beberapa arahan, informasi, dan juga hal-hal yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi positif bagi kita semua, bersama Pak Abdul Rahman dan juga Imam Masjid Mukhtar Ibnu atau Abu Jibril. Dan insya Allah kita akan kembali untuk mengunjungi masjid-masjid lainnya pada kesempatan dan episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمه
عهد سلام